Ketika Allah berkehendak melapangkan dada seorang hamba untuk menerima kebenaran Islam, lalu Allah masukkan ke dalam hati hamba tersebut cahaya keimanan, maka ia pasti akan bisa melihat berbagai macam kebenaran disebabkan adanya cahaya keimanan di dalam hati orang tersebut. Maka kemudian dia akan memikirkan segala sesuatunya dengan ajaran keislamannya, dan ia akan meninggalkan semua kemaksiatan dan akan berbalik mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada orang-orang yang Allah biarkan di dalam kesesatan, dan orang yang semacam ini pasti tidak akan pernah bisa menerima petunjuk meskipun mereka berada di dalam petunjuk. Untuk dua golongan manusia ini Allah memberikan perumpamaan kepada kita di dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah orang-orang yang mati hatinya lalu Allah masukkan ke dalam hati orang tersebut cahaya keimanan sehingga dia bisa berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia? Kamam mathaluhu fil dhulumati laisa bikharijin minha. Sama keadaannya dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak bisa keluar daripada kegelapan itu. Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang dua golongan manusia, yaitu orang yang awalnya hatinya mati, tidak mau menerima kebenaran Islam, dan Allah masukkan ke dalam hati orang tersebut, Allah jadikan di dalam hati orang tersebut cahaya keimanan sehingga dia mau menerima kebenaran ajaran tauhid. Lalu orang tersebut berjalan di atas dunia sebagaimana layaknya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa mengisi langkah-langkah hidupnya di dalam ketaatan. Dan di sisi lain ada juga orang-orang yang Allah biarkan hatinya di dalam kegelapan dan ia tidak bisa menerima cahaya keimanan. Allah ibaratkan orang yang seperti ini seperti orang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak bisa menerima cahaya kebenaran meskipun orang tersebut merasa berada di dalam kegelapan. Hal ini jelas orang yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, maka Allah bukakan, lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran ajaran Islam. May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang hendak diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran ajaran Islam. Ketika ayat ini dibaca oleh baginda Nabi dan didengar oleh para sahabat, lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasul tentang tanda-tanda dibukakannya hati seorang hamba kepada Islam. Lalu baginda Nabi menjawab, al-inabatu ila dharil khulud wat-tajafi 'an dharil ghurur wasti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Tanda-tanda dibukakannya, dilapangkannya hati seorang hamba untuk menerima kebenaran ajaran Islam. Pertama, mereka senantiasa merindukan kehidupan akhirat yang penuh dengan keabadian. Wattajafi an daril ghurur, dan meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia yang menipu. Wasti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu menjemputnya.
Jadi itu tanda-tanda dibukakan hati seorang hamba untuk menerima kebenaran ajaran Islam. Orang tersebut senantiasa merindukan kehidupan akhirat yang penuh dengan keabadian, meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia yang menikupnya. Hari-harinya akan diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian sebelum kematian itu datang menjemputnya, sehingga ketika kematian itu datang menjemput, orang tersebut tidak akan menyesal karena sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian.